Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Saya percaya pagi yang luar biasa, Tuhan siap mencurahkan anugerahnya dan Tuhan ingin kita mengalami kebaikannya. Kekasih Tuhan, pagi ini kita belajar satu hal lewat Mazmur nih, renungan firman Tuhan. Kita mengambil tema komunitas yang terberkati. Saudaraku, kalau kita menyadari tema ini, kita rindu itu menjadi sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita semuanya. Supaya apa? Setiap di mana kita berada, kita berkumpul, kita berkomunitas, kita berkelompok, adakan persekutuan dengan Tuhan, di dalam Tuhan, maka komunitas kita menjadi komunitas yang terberkati. Tidak hanya diberkati, terberkati dan sangat melimpah berkatnya. Kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Bagaimana caranya supaya kita melihat ini adalah satu komunitas yang terberkati? Kenapa? Di situ ada Tuhan Yesus, di situ ada ibunya, di situ ada murid-muridnya, di situ ada saudara-saudaranya. Ini perkumpulan yang terberkati. Kenapa? Ada hadirat Tuhan, ada suasana surga. Di mana ada Tuhan ada, maka segala berkat melimpah. Segala kemenangan terjadi. Ada persoalan-persoalan, tetapi begitu ada Tuhan, Tuhan mengerti, Tuhan bertindak, Tuhan menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Saudara, enaknya ketika kita masuk di dalam kehidupan seperti itu. Ini satu kumpulan, satu kelompok yang sangat beruntung di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka kemana-mana ada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Wow, ini luar biasa, saudara kekasih. Kita rindukan itu terjadi. Ketika kita ingin, saudara, keluarga kita, keberadaan kita, hidup kita menjadi orang-orang yang terberkati, menjadi komunitas yang terberkati. Gampang, saudara. Yang harus kita belajar daripada ayat ini adalah, yang pertama, satu tujuan dengan Tuhan. Yang kedua, tinggal bersama Yesus berhari-hari. Saudara, yang pertama adalah satu tujuan dengan Tuhan. Yang kedua adalah tinggal bersama Yesus berhari-hari. Mari kita belajar, saudara. Kenapa demikian? Kita belajar tadi di dalam ayat yang ke-12 bahwa dikatakan, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya, bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan murid-muridnya. Ada ibunya, ada saudara-saudaranya, ada murid-muridnya. Yesus pergi ke Kapernaum, mereka ikuti. Ini artinya yang saya katakan satu tujuan dengan Tuhan. Artinya satu tujuan dengan Tuhan adalah ketika Tuhan hidup di dalam kekudusan, maka kita juga hidup dalam kekudusan. Ketika Tuhan cinta akan hal-hal yang rohani, yang surgawi, maka itu juga menjadi gaya hidup kita. Kita juga mencintai hal-hal yang seperti itu. Ketika Tuhan, saudaraku, hatinya hidup di dalam kerendahan hati, maka kita pun akan melakukan itu. Itu namanya kita satu tujuan dengan Tuhan. Bukan bicara tentang tempat di mana kita pergi, tapi tujuan di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Bukankah dia berkata di dalam Yohanes, di mana aku berada, di situ pun aku ingin kau berada. Saudara, itu sebabnya aku pergi menyediakan tempat, katanya. Kenapa dia mau kita bersama-sama begini? Satu tujuan, satu keberadaan. Saudara, ketika engkau satu tujuan dengan Tuhan, wow, itu luar biasa. Mari kita perhatikan, saudaraku, di dalam Hosea pasal yang ke-11, ayat 10 sampai dengan 11. Mereka akan mengikuti Tuhan, mereka akan mengikuti Tuhan, lalu aku akan menempati mereka lagi di rumah-rumah mereka. Wow. Jadi katanya ada orang-orang umatnya yang mengikuti Tuhan. Ketika mereka tadinya mungkin sudah meninggalkan Tuhan, lalu mereka mengikuti Tuhan. Mereka satu tujuan lagi dengan Tuhan. Dan mereka tidak bertentangan, mereka tidak berseberangan, mereka tidak memberontak lagi. Tapi mereka mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Itu namanya satu tujuan dengan Tuhan. Ketika mereka mengikuti Tuhan, maka ayatnya berkata, Tuhan yang menempati mereka, dan katanya mereka akan ditaruh di rumah-rumah mereka. Rumah yang tidak kosong, tapi rumah yang diberkati. Rumah yang penuh dengan anugerah, damai sejahtera. Itu sebabnya kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau di dalam rumah kita ada komunitas yang terberkati, anak-anak kita, suami kita, istri kita, keluarga besar kita, saudara, anak cucu menantu kita. Satu hal kita belajar adalah biar kita memiliki satu tujuan dengan Tuhan. Artinya apa? Di dalam kekudusannya, di dalam saudara kerendahan hatinya, bahkan di dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mencintai hal-hal yang dari Tuhan, hal-hal yang rohani. Yang kedua, saudara, dikatakan di sana bahwa
Kalau kita mau melihat bagaimana kelompok persekutuan kita terberkati, saudara, menjadi komunitas yang terberkati, yang kedua adalah kita mesti tinggal bersama-sama Yesus berhari-hari. Perhatikan saudara, murid-muridnya, Ibu Yesus, saudara-saudaranya tinggal beberapa hari di sana. Saudara, ini yang Tuhan inginkan, kita mesti belajar. Kenapa banyak anak-anak Tuhan seringkali nggak betah di hadirat Tuhan? Ada orang yang berkata, saya terlalu sibuk di pekerjaan saya, di bisnis saya. Ada orang-orang yang bilang, aduh rasanya kalau cari Tuhan itu kok membutuhkan pengorbanan yang berat sekali. Padahal saudara, orang-orang yang seperti itu orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Bagaimana kita akan melihat Tuhan bekerja? Tuhan akan memberkati kita kalau kita tidak senantiasa tinggal bersama-sama Tuhan. Ini orang yang tinggal, murid-muridnya, saudara-saudaranya, Ibu Yesus tinggal bersama Yesus itu berhari-hari. Selalu kalau kita mau menjadi komunitas yang terberkati, tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam kemuliaannya, tinggal di dalam saudara penyembahan, saudara. Sujud menyembah Tuhan. Kadang-kala kita nggak betah. Jangankan berhari-hari, berjam-jam. Kadang-kala mungkin ada orang bertanya, ke gerejanya lama nggak? Ibadahnya panjang nggak? Saudara, ibadahnya berapa jam? Aduh, terlalu panjang, terlalu lama. Saudara, bagaimana dia mau melihat berkat kalau dia sudah seperti ini? Tuhan tidak mau. Tuhan mau mengajarkan kepada kita, biarlah kita belajar untuk tinggal bersama Yesus. Artinya tinggal dalam hadiratnya, suka mencari hadiratnya, mengejar hadiratnya. Saudara, ini yang harus terjadi, saudara. Bukan 1-2 jam, tapi terus menerus. Karena itulah yang membuat hidup kita, hidup saudara diberkati. Kelompok saudara, keadaanmu, pekerjaanmu mengalami berkat Tuhan. Segala bisnismu, segala pelayananmu melihat bagaimana Tuhan memberkati ketika engkau diam di dalam hadirat Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Bukan 1-2 hari, perhatikan, sepanjang masa. Wow. Tidak sebulan, 2 bulan. Ada orang yang seminggu, 2 minggu ke Tuhan semangat, setelah itu bosan. Ada orang yang 2-3 bulan semangat berapi-api. Oh, menyala-nyala saudara. Bergairah ke rumah doa. Setelah itu sudah enggak lagi. Kenapa? Bosan, jenuh. Tetapi Daud berkata, aku ingin diam di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang masa. Saudaraku, itu sebabnya Daud menjadi kesukaan Tuhan. Daud menjadi orang yang terberkati. Kemana Daud melangkah, di situ Tuhan menyertai, memberi kemenangan, memberikan urapan, memberikan kemampuan, bahkan memberikan kerajaan yang hebat, yang dahsyat. Kekasih dalam Tuhan, hari ini, pagi ini, lakukan 2 hal. Tetap memiliki satu tujuan dengan Tuhan. Dan yang kedua, tinggal bersama-sama Yesus di hadiratnya. Berhari-hari, berjam-jam. Bahkan mungkin kalau seperti Daud bisa berkata begitu, engkau juga berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang nafasku. Karena kita nggak tahu bagaimana kita datang sama Tuhan, menghadap sama Tuhan, dipanggil Tuhan. Tetapi kalau kita masih hidup, itu kemurahan Tuhan. Sembah tinggikan Tuhan. Maka waktu engkau suka dalam hadirat Tuhan, tinggal bersama-sama Tuhan, maka saya yakin keluargamu menjadi keluarga yang terberkati. Hidupmu menjadi komunitas yang terberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua dan memberkati apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini. Amin.